Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa madana bi asrarihi wa adarina min barakatihi fid dharin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mengaji kitab Mawalidul Usfuriyah, melanjutkan bab yang kemarin tentang keutamaan ilmu daripada harta benda. Ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha." Saya ini adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya kota. Kok pintunya pintu? Pintunya kota. Pintunya Madinah, pintunya kota. Kemudian ada sebagian orang Khawarij yang mengetahui, yang mendengarkan desas-desus bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda seperti itu, seakan-akan mengunggulkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga golongan orang-orang Khawarij merasa iri dengki kepada Sayyidina Ali, dan mereka semuanya berkumpul, para pembesar Khawarij berkumpul sebanyak 10 orang untuk ngetes tentang keilmuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana kok bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengklaim bahwasanya Sayyidina Ali termasuk pintunya kota. Rasulullah adalah kota dan pintunya adalah Sayyidina Ali. Sehingga 10 orang itu sama-sama pertanyaannya sama. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta benda? Jawabannya sama, dijawab sama oleh Sayyidina Ali. Lebih utama ilmu daripada harta benda, tapi dengan alasan masing-masing. Jadi 10 orang yang bertanya itu pertanyaannya sama, jawabannya sama, tapi dengan alasan yang berbeda. Itu adalah kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Langsung selanjutnya, falau salu mongko lamun padha takon sapa Khawarij mi ingsun, kata Sayyidina Ali, anhada saking iki masalah, la ajabtu mongko yektine jawab sapa ingsun jawaban ing jawaban ahoro kang liya, maduntu selagine langgeng sapa ingsun iku hayyan urip, faja mongko padha teka sapa Khawarij wa aslamu lan tunduk sapa Khawarij, kulluhum ya sekabehane Khawarij. Kemudian hadis selanjutnya, hadis kelima, al hadisul khamisu tawikiku hadis kang kaping 5. An Abi Dzaril saking Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, annahu satemene Abu Dzar iku kala ngucap, kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, do Rasulullah, alim mugi mulangi panjenengan ni ing ingsun amalan ing amal yuqaribu kang bisa nyedhekake ni ing ingsun ilal jannati marang swarga wa yuba'idu lan yen to ngedohake apa amal ni ing kula minan nari saking neraka. Hadis kelima ini ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar Al-Ghifari.
Beliau bertanya kepada Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah. Kepingin diberikan ilmu oleh Rasulullah bagaimana caranya, atau ingin tahu amal apa sih ya Rasul yang bisa mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza amilta nalikane nglakoni sapa sira sayyi'atan ing laku ala, ing perbuatan jelek, fa'at bi mongko ngenut burina sapa sira ha ing sayyi'ah hasanatan ing laku bagus. Qala dawuh utawa ngucap sapa Abu Dzar, kultu matur sapa ingsun, aminal hasanati punapa menika setengah saking pinten-pinten hasanah, qaulu utawi ucapan la ilaha illallah, utawi ucapan la ilaha illallah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am ya utawi qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati, luwe baguse pira-pira hasanah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, amal apa sih yang bisa mendekatkan saya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal apa yang bisa menjauhkan saya dari api neraka? Dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW, idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanah. Ketika kita usai melakukan suatu kejelekan, maka kita harus melakukan kebaikan. Ini cara dipikir nalar. Kalau kita nalar, kita rasio, itu seperti halnya peribahasa gini, 1000 kali kebaikan akan hilang dengan satu kejelekan. Betul? Betul ya? Sebaliknya 1000 kejelekan akan dapat dihapuskan dengan satu kali kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan kemudian kita berbuat kebaikan, maka pahala kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutup kejelekan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan terlebih dahulu, ya, kemudian melakukan keburukan, sebaliknya, maka kejelekan keburukan itu bisa menghapuskan amal kebaikan yang kita lakukan. Paham? Jadi yang kedua itu bisa menghapuskan yang pertama. Itu namanya nasah mansuh. Nasah mansuh. Kayak contoh, itu namanya nasah mansuh. Yang kedua bisa menghapuskan yang pertama. Contoh, ada orang laki-laki, ya, ternyata laki-laki ini kaya, tapi saking ini gak paten duwe iman, gak patin duwe iman. Nikah dengan seorang perempuan sudah cantik,
imannya hebat, ibadahnya kuat, istiqomah, ternyata kok sing kecantol karo wong wedok sing rada gak pati genah oleh nemu nduk dalan itu kuwi iya oleh nemu nanggone dalan ya oleh nemu nanggone dalan ternyata yang kedua ini dinikahi juga oleh lelaki tersebut. Apa yang akan terjadi? Nah, yang kedua bisa menghapuskan yang pertama. Sing pertama ikut dadi mbok tuwa. Ya. Sing kedua dadi mbok nom. Kira-kira iki sing mana tak takoni sing mana? Saya tanya. Ono mbok tuwa karo mbok nom, kira-kira sing dipilih sing ndi? Mbok nom, sing tuwa kalah. Sing tuwa kan? Nah, itulah maksudnya yang kedua itu bisa menghapuskan yang pertama kali. Kalau kita pertama kali melakukan kebaikan, yang kedua melakukan dosa atau keburukan, maka keburukan itu bisa menghapuskan kebaikan yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita melakukan kebaikan, maka pahala kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan jelek atau tercela yang telah kita lakukan. Paham? Jadi yang kedua bisa menghapuskan yang pertama. Sama seperti hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsuma kunta, bertakwalah kalian semuanya dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kalian harus mengikutkan wa'ad bi'isai atau hasanata, dan kalian harus mengikutkan perbuatan jelek itu dengan perbuatan bagus tam'uha, maka perbuatan bagus itu mampu menghapus dosa perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan kalian semuanya harus bisa atau harus mempunyai budi pekerti yang bagus, punya akhlakul karimah. Kemudian ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasul, apakah termasuk kebaikan yaitu ucapan la ilaha illallah itu, apakah termasuk itu kebaikan? Dijawab, na'am, iya, itu adalah kebaikan. Contoh, nah, mari ngomong elek, misu, kemudian setelah misu moco istighfar, moco istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sepedaan nggone dalan, ternyata ono arep doan nyalip pinggire pepet sih, set nyalip sret sawang teko mburi, kok tibake delok teko spion mbok nguwayu wedok wayu apik gawe kaos cekak celana nih molor ono jenenge karete itu. Wah, akhirnya kebuka ketok bokonge, enggak makan. Ketok bokonge, masya Allah, poso-poso jenenge
Anak lanang iki mau gak nyoba seneng iki. Mbok, rezeki yo jare ngono. Rezeki nopo? Kati gak disawang ku eman, disawang ku kok yo poso. Wis ayo disawang terus. Disawang terus. Padahal anak wedok mus nyalip. Dampak sing diresor sepeda, cek gandeng disalip. Akhirnya anak lanang sing duit mau ngetuti nyalip cek gandeng pisan. Nah, itu saking apa nih? Saking kepengin delok ngono nikmat. Nah, sing pertama itu rezeki. Bener. Saya wong lanang normal rezeki. Sing kedua, nah nek terus nek mau jenenge nafsu. Lah itu berarti kita sama seperti sudah melakukan kejelekan mata. Misalnya gini namanya kejelekan mata, berarti motornya kudu ditambah. Setelah kejelekan mata, maksiat mata, kemudian matanya harus disembuhkan. Dengan apa? Dengan apa? Melihat apa? Dengan melihat Al-Quran bisa, dengan melihat kitab bisa. Sing delok kan motor. Ya. Nah, selama ini memang ada gini, saya pernah ditanyai ya, oleh salah seorang teman saya. Nek ngono iku jenenge gak nafsu, sebab apa deloke karo istighfar jare. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah sing nyawang sing nglakoni dosa iku mripat, ngopo lambemu ngono. Lah nek sing nglakoni dosa mripat ya berarti sing digawe nebus ya mripat. Paham? Nah, kecuali nek sing digawe nglakoni dosa iku lambe nilokno wong. Gibah. Gibah. Ngrasani. Ya. Terus menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita sing pedes, sing kasar, terus atau dengan melakukan sindiran-sindiran buku menjadikan mulut kita bermaksiat. Nah, cara kayak boya itu mau dengan cara melakukan kebaikan yang dilakukan oleh mulut supaya dosa mulut yang awal kita lakukan itu bisa dihapuskan. Jangan boleh istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mengaku salah, ya Allah, saya sudah menghina tetangga saya, ya Allah, saya mengaku salah, ya Allah, saya puasa tapi saya riba. Itu bisa ya. Paham? Halo? Wa'ala hadha lan iku tetep ing atase iki hadis hikayatun utawi cerita. Anna rajulan sak temene wong lanang iku kana ana sapa rajul iku wakifan wukuf bi Arafah kelawan ing tanah Arafah. Wa fi yadihi lan iku tetep ing dalem tangane rajul sab'atu ahjarin utawi pitu pira-pira watu. Faqala mongko nuli ngucap sapa rajul isyhadu nyaksenono sapa sira kabeh ani saking ingsun inda rabbina ing dalem ngersa pangeran ingsun bi anni kelawan sak temene ingsun iku asyhadu nyakseni sapa ingsun Allah ilaha kelawan setune ora ana pangeran kang patut disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Fanama mongko turu sapa rajul faroha mongko ngipi sapa rajul fil manami ing dalem turune kama yaro kaya alehe weruh sapa anaimu wong kang turu kana kiamat kaya sak temene kiamat qad qomat iku temen-temen wis jumeneng apa
musibah dihisab sapa rajul fawajabat mongko tetep kedue rajul fawajabat mongko tetep lahu kedue rajul apa annaru neraka fawadat mongko nyekel hu ing rajul sapa al malaikatu malaikat falamma zabu mongko tatkalane padha budal sapa malaikat bihi kelawan rajul ila babin nari maring lawangi neraka faidan mongko dumadaan itu maka seketika itu hajarun utawi watu mintil kal ahjari saking piro-piro watu iku alqa nibaake apa ahjar nafsahu ing awake ahjar ala babin nari ing atase lawangi neraka fajtama'an mongko kumpul sapa al malaikatu malaikat sapa malaikatul azabi malaikat azab ala rafihi ing atase ngangkat watu falam yutiquhu mongko ora kuat sapa malaikat hu ing ngangkat watu tumasiko mongko nuli kari-kari digiring bi kelawan rajul ila babin marang lawan ahorokan liya faidan mongko dumadaan alaihi iku tetep ing atase lawan hajarun utawi watu ahoru kang liya bintil kalah jari saking mengkono pira-pira watu ashabati kang pitu falam yadir mongko ora kuwasa sapa al malaikatu malaikat ala rohi ing atase ngangkat watu hatta sehingga dikiribi lawan rajul ila sab'ati abwabin nari marang pitu pira-pira lawangi neraka wa kana lan ono iku ala kulli babin tetep ing atase saben-saben lawang hajarun utawi watu mintil kelahjari saking mengkono watu tumasiko nuli dikirik bihi kelawan rajul ila tahtil arsy marang ngisore arsy faqalat mongko ngucap sapa al malaikatu malaikat ya rabbana tu pangeran kita anta utawi panjenengan iku ta'lamu semerap sapa panjenengan bi amri abdika kelawan perkorone hamba panjenengan wa inna lan satemene kita iku lana jitu ora nemu sapa kita lahu kedue man sabilan ing dalan ilan nari maring neraka. Ada satu kisah bahwasanya dulu itu ada seorang hamba, seorang laki-laki yang wukuf di Arafah. Kemudian dia menggunakan 7 batu kerikil untuk lempar jumroh. Kisah tak cerita mau ini loh, ya. Al-Quran juga bisa memberikan kesaksian, ya. Al-Quran juga bisa memberikan kesaksian. Kemudian setelah dia memegang batu tersebut yang akan digunakan untuk melempar jumroh, sang laki-laki tersebut ishadu anni inda rabbina bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Laki-laki tersebut bilang, watu saksenono ingsun
saksenono aku nonggone pangeran, sak temene aku nyekseni ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud kejaba Gusti Allah lan sak temene Muhammad iku utusane Allah. Kemudian batu tersebut, kerikil tersebut digunakan untuk lempar jumroh, ya, digunakan untuk lempar jumroh, ya, digunakan untuk lempar jumroh. Setelah lempar jumroh, sang pemuda tersebut tertidur. Far'a fil manami, far'a lan weruh fil manami ing dalem turu. Arwah nanggone turu iku jenenge ngipi. Kama yaruna imu kaya dene werone wong kang turu. Ka'annal kiamata qad qamat. Wong lanang mau ngipi. Ngipi apa? Ngipi kiamat. Kemudian di dalam mimpi tersebut sang laki-laki itu dia melihat bahwasanya dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, fawajabat lahuna, dan dia diwajibkan Allah untuk masuk neraka karena banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Itu ngimpi ini wongi. Kemudian para malaikat membawa dia untuk pergi ke pintu neraka. Ternyata pintu neraka tidak bisa dibuka karena ada satu batu yang mengganjal, batu besar. Kemudian malaikat kumpul untuk mengangkat batu tersebut, tapi falam yutiku, tapi para malaikat tidak sanggup, tidak kuat untuk mengangkat batu tersebut. Kemudian sang laki-laki tersebut dikirim kembali oleh para malaikat ke pintu neraka yang lainnya, tapi di sana ada batu besar kembali. Sampai 7 pintu neraka itu tidak bisa dibuka gara-gara ada batu besar yang mengganjal. Sehingga yang terakhir para malaikat menggiring orang tersebut ila tahtil arsy, untuk dibawanya arsy. Kemudian malaikat bicara, malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdi. Ya Tuhan kami, panjenengan yang lebih tahu atas perkara hamba panjenengan. Wa inna la najidu lahu sabila, karena kita karena kita para malaikat tidak menemukan satu jalan pun untuk orang ini supaya bisa masuk neraka. Faqala, mongko berfirman sapa Ar-Rabbu Pangeran tabaraka wa ta'ala, abdi kawula ingsun asyhata wis nyekseni sapa sira al-ahjara ing pira-pira watu, falam tudhi mongko ora nyak-nyakno falam tudhi mongko ora nyak-nyakno sapa sira hakoka ing hak sira, fa kaifa ubayyu mongko hale kepiye nyak-nyakno sapa ingsun ana ya ingsun hakoka ing hak sira, wa ana hale utawi ingsun
iku syahidun nyakseni bisyahadatika kelawan syahadat siro. Qala berfirman sapa Allah, adkhilu nglebono sapa sira kabeh ing iki rajul al jannata ing swarga. Falamma qauba mongko nalikane wis parek sapa rajul mimbabil jinani saking lawangi pira-pira swarga. Idzan tumadaan abwabuha utawi pira-pira lawangi swarga iku mughalaqatul ditutup. Fajaan mongko teko apa syahadatu penyaksian Allah ilaha illallah wa futihat lan dibuka apa abwabuha pira-pira lawangi swarga kulluha ya sekabehane abwab fadakhulah mongko mlebu sapa arjulu wong lanang. Setelah sang laki-laki tadi ya, bersama para malaikat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat melaporkan atas kejadian tersebut yang bahwasanya orang tersebut tidak bisa masuk pintu neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada laki-laki tersebut, wahai hambaku, kamu sudah membuat penyaksian kepada beberapa batu atau kerikil, maka aku tidak akan menyia-nyiakan hak kamu, karena sesungguhnya aku menyaksikan atas persaksianmu. Kemudian Allah berfirman, adkhiluhul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Falamma qurba min babil jinani idzan abwabuha mughalaqatun. Kemudian ketika orang tersebut, laki-laki tersebut dibawa malaikat untuk menuju pintu surga. Ketika sudah dekat dengan pintu surga, ternyata pintu-pintu surga itu tertutup rapat. Kemudian datanglah syahadat laki-laki tersebut waktu diucapkan di dunia, waktu balang jumroh diucapkan kepada Gaitul 7 itu. Akhirnya syahadat datang, kemudian terbukalah seluruh pintu-pintu yang ada di surga. Kemudian laki-laki tersebut bisa memasukinya. Jadi intisari daripada hadis ini, setelah kita melakukan perbuatan jelek, maka kita harus mengupgrade dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik pahalanya itu bisa menghapuskan dosa perbuatan jelek. Dan kesimpulan lagi, setiap sesuatu yang ada di dunia ini bisa menjadi saksi bagi kita besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu saja, tapi Al-Quran jelas, malahan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Bukan hanya Rasulullah saja, tapi Al-Quran juga bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran besok akan datang pada hari kiamat menjadi penolong kepada orang-orang yang
senang membacanya. Al-Quran wa syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu dapat menolong musyafa'un dan dapat dimintai pertolongan, sehingga ketika usai kalian membaca Al-Quran, jangan langsung ditutup Al-Quran itu, tapi minta persaksian kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, saksikanlah, saksikanlah bahwasanya saya ini adalah orang Islam, saya ini adalah umat Rasulullah, saya ini cinta kepadamu, saya gemar membacamu. Jadilah wasilah bagi saya besok sebagai penyelamat saya di akhirat nanti. Apakah Al-Quran bisa mendengar? Bisa. Dan Al-Quran besok di akhirat itu bisa bicara. Sebab apa? Al-Quran tadi ya, syafi'un musyafa'un. Syafi'un itu bisa memberikan syafaat, musyafa'un dan bisa dimintai syafaat. Wa ma'ilun musaddaqun, dan Al-Quran besok bisa menjadi saksi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Al-Quran itu bisa memberikan saksi. Jadi jangan langsung ditutup. Ya minimal lah, kalau lupa nggak minta persaksian kepada Al-Quran, ya minimal berdoa. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura ila akhirih. Nah, minimal seperti itu. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang memposisikan Al-Quran berada di depannya, maksudnya di depannya itu gemar membaca Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran, ya dibaca, jangan dijadikan bacaan doang. Dan setelah membacanya, kita mentadaburi Al-Quran untuk kita jadikan pedoman hidup. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi besok pada kiamat? Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran itulah sendiri yang akan menuntun kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika sebaliknya, manjarahu khalfa dhari saqu ilan nar. Barang siapa yang memposisikan Al-Quran, diposisikan di belakang punggungnya, acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Padahal Al-Quran itu adalah bacaan. Kalau kalian tahu ya, Al-Quran bisa ngomong dan bisa mendengar kalian cerita Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Al-Quran itu senantiasa ngomong, wocon aku, wocon aku, wocon aku, jelas wocon aku. Lalu namanya aja Al-Quran bacaan. Ngomong ya mesti wocon aku, wocon aku, wocon aku, wocon aku. Sama seperti WA. Ono alarm nih, lunting, wocon aku, wocon aku, wocon aku. Al-Quran pun seperti itu, malah luwih hebatan Al-Quran. Sayangnya Al-Quran nggak ada tanda, nggak ada tanda nada deringnya, nggak ada. Kok misalnya lo nada deringnya kayak WA, ya mungkin sampai istiqomah membaca Al-Quran. Iya, iya. Tapi sebenarnya Al-Quran itu bisa ngomong, wocon aku, wocon aku, wocon aku, wocon aku. Bacalah saya, bacalah saya, bacalah saya, bacalah saya. Di rumah ada Al-Quran tapi gak pernah dibaca. Apalagi yang ironi lagi, rumahnya orang Islam, mengaku agama Islam,
tapi di rumahnya tidak ada Al-Qur'annya. Apa yang terjadi besok pada hari kiamat? Samuhu ilan nar, maka Al-Qur'an itu sendiri yang akan menyeret orang tersebut untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, usah malaikat, Al-Qur'an yang nyeret kalian. Jare ini Al-Qur'an sae dhewe. Wong aku diciptakno digawe diwaca, dikon maca aku. Salah gak gelem maca aku. Malah sing seneng maca malah sing seneng maca Instagram. Malah sing seneng maca story. Daripada maca aku. HP Android adanya di tahun berapa? Ya, orang tahun berapa? Karo ya. Nah, kemungkinan antara tahun 2010-an, 2011 ya. Atau 2009 kan. Pokoknya tahun 2000 ke atas itu si anu apa jenenge HP ku sih HP tulang-tulangi tiluli layar hitam putih, layar kuning, layar biru sing bentuke koyo sabun, kadang-kadang sing bentuke koyo ungkal nek disawo asu-asu iso mati. Iku tahun 2000 ke atas. Setelah itu ganti ada Android itu. Ya. Iku sing tas-tasan Android. Dulu orang berkirim surat pesan itu melalui pos. Kantor pos. Sebelum kantor pos, orang mengirim surat lewat apa? Lewat apa? Lewat burung merpati. Ya, betul? Sebelum lewat burung merpati, orang mengirim surat lewat apa? Telepati. Wong biyen tambah sakti, Bro. Ya. Tambah sakti biyen. Telepati tanpa menggunakan media alat, cuma intinya frekuensi hatinya sambung, kode sambungnya tutup. Telepati, merpati, tukang pos, HP tulali, HP Android. Oh, sebelumnya Android ono BlackBerry disini. Ya, saiki BlackBerry gak usum. Kalah dengan masyarakat Android. Itu ada zamannya sendiri. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, gak ono zamannya Al-Quran itu. Solihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu kapanpun dan dimanapun itu tetap menjadi bacaan yang paling indah, yang paling bagus. Maka nih sampean kudu sregep maca Al-Quran ya minimal Ramadan, usahakan khotam 1 kali khotaman. Kemudian dilanjutkan lagi setelah Ramadan, tetap rajin-rajinlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan yang paling indah dan paling mulia. Mungkin demikian ngaji pada sore ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ngaji pada sore hari ini diiringi dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Wa akal Imam Zaid ilahi wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa lina husna bi hurmatihim wa amisna bi
طريقة ومعافاة من الفتن رب خوف على ببركة ودنا حسنى بحرمة وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب خوف على ببركة ودنا حسنى بحرمة وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم إني قد استودعتك ما علمتني فاردده إلي إذا حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.